Yang juga cukup menarik adalah tidak terasa bulan suci Ramadan dalam hitungan minggu saja atau dalam hitungan beberapa hari lagi kita sudah dapat menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Dan Dewan Masjid Indonesia merilis jumlah aturan mengenai pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Apa saja yang akan saya sampaikan yaitu perihal Tarib dan Targhib Ramadan 1443 Hijriah, yang dimana pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia mengimbau masjid untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, masjid dan musola tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta berwudu dan membawa alat ibadah sendiri. Yang kedua, agar seluruh jajaran pimpinan di Dewan Masjid Indonesia di semua tingkatan mengutamakan kekhusyukan dan kesyahduan bulan Ramadan dengan yang pertama menggunakan pengeras suara hanya untuk azan, iqomah dan tartil Quran yang diatur durasinya antara 5 sampai dengan 10 menit sebelum tanda waktu sholat tiba. Yang kedua juga tidak menggunakan pengeras suara luar untuk melantunkan zikir dan doa para imam sholat, tahlilan dan sebagainya. Apabila menghendaki penggunaan pengeras suara, hendaknya menggunakan pengeras suara dalam saja. Ada lagi juga menjauhkan pengeras suara dari anak-anak dan suara gaduh. Kemudian semua bentuk ceramah ataupun kultum menggunakan pengeras dalam, juga termasuk kegiatan tadarus dan tilawatil Quran hendaknya hanya diperuntukkan bagi yang sudah fasih dan lancar dan memiliki kemampuan untuk itu, sehingga tetap memperhatikan batasan waktu istirahat masyarakat. Selain itu juga takbir dalam malam hari raya Idul Fitri hendaknya dilakukan serentak oleh DKM, takmir masjid dan musola dengan mengatur penggunaan pengeras suara luar sampai jam 10 malam. Setelah itu bisa menggunakan pengeras suara dalam. Kegiatan seperti sahur on the road, kegiatan buka bersama, tahlilan sampai takbir keliling, serta pelaksanaan sholat id diimbau dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar tidak menyalakan petasan mercon selama bulan suci Ramadan. Ini cukup menjadi perhatian. Dan juga pembagian zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan bantuan sosial agar dilaksanakan dengan menyerahkan langsung ke rumah-rumah fakir miskin, yatim piatu, dan para duafa lainnya oleh para petugas DKM ataupun takmir setempat. Nah, itu tadi sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Masjid Indonesia. Dan untuk selengkapnya saat ini saya sudah terhubung dengan Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia, ada Bapak Imam Adarukutni. Halo Pak Imam. Halo, Waalaikumsalam masyarakat. Iya, Pak Imam, ini menjadi perhatian besar tahun ini. Kita cukup bersyukur bahwa hadirnya bulan suci Ramadan di tengah penurunan kasus COVID-19 sehingga kegiatan bulan suci Ramadan bisa hampir mendekati dengan sebelum masa pandemi itu sendiri gitu ya Pak ya. Nah, satu yang menarik perhatian saya adalah dengan penggunaan pengeras suara yang begitu diatur. Mengapa hal ini menjadi sangat signifikan bagi Dewan Masjid Indonesia? Ya. Pertama, terima kasih dan selamat pagi bagi Indonesia. Jadi sebenarnya ini bukan aturan ya, tapi ini semacam himbauan. Seperti yang dikatakan tadi masyarakat, ada himbauan, ada aturan, tapi kita lebih bersifat himbauan. Memang ini bulan puasa, alhamdulillah kita memasuki suasana COVID yang sudah mereda dan pemerintah sendiri sudah memberikan kelonggaran sampai masjid-masjid dibuka seperti biasa. MUI juga menganjurkan lagi untuk merapatkan barisan seperti biasa. Nampaknya MUI juga telah dengan pandangan dan putusan seperti itu, artinya suasana darurat itu sudah nggak ada. Ya, hanya bagi DMI meskipun katakanlah suasana darurat nggak ada, kehati-hatian itu tetap perlu ditegakkan agar apa yang sudah mereda ini tidak kembali naik lagi. Karena Ramadan ini nanti intensitasnya akan meningkat ya, orang di masjid akan meningkat, jamaah juga akan meningkat, kerumunan orang akan meningkat. Pokoknya aktivitas yang bersifat melibatkan
pertemuan orang lebih banyak, berkumpul lebih banyak di masjid lebih sering juga, karena itu siang malam juga ada. Kalau hari-hari biasa kan itu Jumat saja kira-kira, malam tidak seberapa. Ini semangatnya akan menjadi lebih meningkat, intensif, karena taraweh juga diikuti oleh banyak orang yang sebagian besar malah sudah saking rindunya ya ke masjid jamaah itu. Karena itu hal-hal seperti itu atau kondisi seperti itu bisa juga melahirkan kelalaian, bisa juga mengundang juga hal yang mestinya tidak terjadi peningkatan COVID atau penyebarannya, potensinya juga semakin besar. Karena itu kita tetap anjurkan itu, tapi tidak seperti dulu lebih keras lagi. Tapi ini tegak protokol itu kita tidak menyinggung soal physical distancing, terserah saja diatur, tetapi alat sholat bawa sendiri, masker tetap harus dipakai dan seterusnya. Jadi seandainya di masjid-masjid tertentu atau masjid-masjid itu DKM-nya atau takmirnya tetap menyerukan untuk physical distancing dalam sholat jamaah, Dewan Masjid juga tetap menghargai itu dengan baik, karena itu berarti kita semua ingin mempertahankan kondisi yang sudah melandai ini akan flat betul, gitu. Itu semangatnya, sebenarnya begitu imbauan itu. Lalu bagaimana dengan imbauan terkait pengeras suara sendiri? Apakah memang ini menjadi konsentrasi dari DMI sendiri agar pelaksanaan bulan suci Ramadan ini tetap juga memberikan ruang toleransi atau seperti apa? Betul. Ya, itu juga intensitas suara speaker masjid itu juga akan meningkat, itu entah siang dan malam. Jadi aturan-aturan, bukan aturan, himbauan kalau kemana, karena pemerintah kadang-kadang juga edaran itu dianggap sebagai aturan, katakanlah seperti itu. Itu dalam keadaan normal, ya, seperti pembatasan suara dan sebagainya itu. Tetapi dalam Ramadan saya sebutkan tadi, intensitas kayaknya naik, maka ini hanya sebagai satu cara mengingatkan kita bahwa intensitas yang naik tadi itu berarti juga akan menambah suasana yang lebih ramai lagi di bahana di udara kita itu. Dan karena itu coba pertimbangkan saja, bayangkan saja seperti Jakarta ini ya, masjid itu ada 4.000 dan masing-masing masjid itu di atas atau di speaker luarnya itu minimal 2 speaker. Ada juga yang 8, ada 6 dan seterusnya. Nah, kalau itu berbunyi lebih panjang, ya, sementara ini Ramadan, yaitu intensitasnya itu sangat tinggi juga. Jadi dengan minimal 2 speaker aja suara masjid di udara atau di luar itu berarti ada 8.000. Belum lagi kalau misalnya ada 6, ada yang 8, Istiqlal itu, kalau Istiqlal sudah standar deh, jadi tidak terus menerus. Tapi masjid-masjid masyarakat itu memang Halo, Pak Imam, apakah masih terhubung dengan kami? Tampaknya kita ada gangguan teknis, MG listener semua. Tapi ini yang menjadi perhatian besar bahwa sebenarnya memang Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga menerbitkan edaran yang menganjurkan penggunaan pengeras suara di masjid maupun musola, yaitu penggunaannya sendiri speaker ini volumenya hanya boleh maksimal di 100 desibel. Bagaimana komentar Anda MG listener? Karena memang gegap gempita bulan suci Ramadan ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri, meski di lain pihak juga perlu kita buka ruang bagi siapa saja untuk bisa tetap nyaman dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. MG listener, saya sudah bergabung kembali dengan Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia, ada Bapak Imam. Halo Pak Imam, sudah kembali bergabung bersama kami. Ya, tadi terputus. Iya, tadi sempat terputus ya Pak ya. Kita lanjutkan saja perbincangan ini Pak. Sejauh ini memang apakah kalau tadi Bapak menyebutkan ada di Jakarta saja jumlah masjidnya sudah banyak seperti itu ya. Tapi dari data DMI sendiri, berapa banyak masjid yang sudah mulai mengikuti
anjuran dari Kementerian Agama terkait dengan volume maksimal dari toa masjid itu sendiri, Pak? Ya, eh, kita belum meneliti itu data itu, tetapi boleh dipastikan karena berbagai macam masjid ya di Indonesia, ada masjid negara, masjid raya, masjid juga yang dibangun oleh pemerintah, misalnya masjid-masjid komplek ya pemerintahan gitu. Nah, itu boleh dipastikan bahwa masjid negara, masjid raya, provinsi yang dibangun oleh pemerintah dan sebagainya, juga masjid-masjid jame, masjid agung di kabupaten-kabupaten, saya kira menjalankan lah itu himbauan atau surat edaran dari Menteri Agama itu. Mhm. Ya, itu boleh dipastikan. Jadi jumlahnya juga sangat banyak itu. Misalnya masjid-masjid BUMN ya, itu BNN seperti PLN dan juga yang lain-lain itu jumlahnya juga banyak, ribuan itu. Nah, itu Mhm. boleh dipastikan mengikuti kalau itu sih. Tapi kalau Mhm. masjid-masjid masyarakat atau semakin lagi ke kampung itu semakin mengikuti tradisi kampung kalau itu. Oke, saya Aturan-aturan ini secara bertahap memang lebih banyak diikuti di perkotaan. Karena Mhm. jumlah masjidnya yang padat, penduduknya juga lebih padat, kegiatan masyarakatnya juga terjadwal, teknokratis begitulah masyarakatnya. Kalau di kampung kan mengelola sendiri, tidak tergantung pada aturan-aturan ikatan jam kerja. Kalau di Indonesia itu, kalau di kota-kota besar itu hubungan kerja itu biasanya juga ditentukan. Kalau di kampung kan orang tani itu menentukan sendiri waktunya. Jadi kadang-kadang kalau di kampung memang belum kita betul-betul anjurkan, tapi di kota-kota ini ya orang jadwal kerjanya dan juga menghitung waktu istirahatnya, begitu. Mhm. Pandemi sudah mulai turun dan kemudian juga tadi disebutkan bahwa aturan prokes tetap menjadi salah satu yang utama sehingga tidak terjadi Iya, lonjakan iya, yang kemudian juga menjadi presiden buruk seperti itu ya. Kalau seperti boleh diulang kembali Pak, anjuran-anjuran apa saja yang sebaiknya masyarakat harus patuhi terkait dengan ya, protokol kesehatan ini? Apakah memang kalau sholat harus jaga jarak? Apakah memang iya. seperti apa Pak? Untuk yang jaga jarak itu diserahkan kepada masing-masing masjid. Di MI tidak terlalu menganjurkan, tetapi kalau MUI telah melihatnya itu sebagai kedaruratan ketika kemarin itu menetapkan physical distancing atau jarak antar orang, gitu kan. Hmm. Sekarang merapat lagi, tapi di MI melihatnya eh, dengan kaidah lain, misalnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu artinya menimbang kemungkinan resiko yang buruk atau lebih buruk itu lebih penting daripada kita menganggapnya sudah selesai darurat, gitu maksudnya. Jadi karena itu tergantung kepada masing-masing lah, kalau mau merapatkan silakan, kalau tidak mau merapatkan dengan pertimbangan ingin ikut tetap menjaga semoga tidak ada lonjakan, nah itu menurut saya juga bagus, gitu. Ya. Yang kemudian juga bawa alat-alat sajadah sendiri, karena itu lebih menjamin sterilitas karena dia sendiri yang tahu, gitu. Oke. Oke. Lalu Juga apa pakai masker ya, begitu. Oke, lalu apa harapan dan juga kerinduan yang DMI dambakan dari pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini, Pak? Saya kira untuk siar ibadah puasa ini kita tetap memikirkan supaya ini juga tetap dirasakan oleh masyarakat. Ketaduhan puasa juga demikian, dan kemudian saya kira pemikiran-pemikiran kreatif terhadap pelaksanaan peribadatan di masjid itu yang lebih semarak dan juga tetap mempertahankan kesehatan, pola sehat, itu juga tetap kita perhatikan. Kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan PHBS bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Itu memberikan PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini penting sekali tuh di masjid itu. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Saya kira ini sudah kita lakukan bahkan sebelum ada pandemi COVID ya. Dan sampai sekarang masih berlangsung di berbagai tempat di seluruh Indonesia.
Ya, karena kebersihan sebagian dari iman dan kita berharap bahwa hadirnya bulan suci Ramadan ini dapat menjadi momentum di mana kita bisa menjadi memperkuat iman dan takwa tanpa juga kemudian kendor terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Terima kasih Terima kasih Mas Raka. Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia Bapak Imam Ad-Daru Qutni yang sudah bergabung di Morning Traffic.